Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Risalah yang ditunjukkan Allah kepada manusia melalui rasul-rasulnya telah sampai kepada kita sejak penciptaan manusia. Sebahagian kaum menerima risalah ini dengan sebahagian mengingkarinya. Seringkali dari suatu kaum yang menerima risalah tersebut hanya sekelompok kecil mengikuti sang rasul. Namun sebahagian besar dari masyarakat yang telah didatangi risalah tersebut menolaknya. Mereka tidak hanya mengabaikan risalah yang disampaikan oleh sang rasul, namun juga berusaha melakukan perbuatan keji terhadap rasul tersebut dan para pengikutnya. Para utusan Allah tersebut biasanya dituduh sebagai pembohong, tukang sihir, gila dan sombong, dan pemimpin-pemimpin dari banyak kaum berusaha membunuh mereka. Yang diinginkan oleh para nabi dari kaumnya hanyalah kepatuhan mereka kepada Allah. Mereka tidak meminta balasan uang ataupun keuntungan dunia. Mereka hanya ingin mengajak kaum mereka kepada agama yang hak dan hendak melalui jalan hidup yang berbeda bersama para pengikutnya, terpisah dari kaum tersebut. Apa yang telah terjadi antara Syuaib dan penduduk Madian di mana ia diutus menggambarkan hubungan itu. Reaksi mereka terhadap Nabi Syuaib yang menyeru agar mereka beriman kepada Allah dan menghentikan semua kecurangan yang mereka lakukan, serta sebagaimana akhir semua itu sangatlah menarik. Allah menceritakan tentang hal ini di dalam Al-Quran. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan." Dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagi kamu jika kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas diri kamu." Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah seorang yang sangat penyantun lagi berakal." Syuaib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh dan kaum Hud atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih."
Mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar lihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang beribawa di sisi kami." Syuaib menjawab, "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Dan dia berkata, "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Tuhanku. Sesungguhnya aku pun menunggu bersamamu." Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim diminasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di tempat tinggalnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud yang telah binasa. Karena merencanakan untuk merajam Syuaib yang hanya menyeru mereka kepada kebaikan, penduduk Madian dihukum oleh kemungkaran Allah dan mereka pun dibinasakan sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat di atas. Penduduk Madian bukanlah satu-satunya contoh. Sebaliknya, sebagaimana diutarakan Syuaib ketika berbicara kepada kaumnya, banyak masyarakat sebelum mereka telah dibinasakan, dan setelah Madian, banyak masyarakat lain juga dihancurkan oleh kemurkaan Allah. Pada video-video berikut akan diuraikan tentang masyarakat-masyarakat yang telah dibinasakan tersebut dan sisa-sisa peninggalan mereka. Dalam Al-Quran, masyarakat-masyarakat ini disebutkan secara terperinci dan manusia diajak untuk merenungkan dan mengambil pelajaran serta peringatan tentang bagaimana kaum-kaum ini berakhir. Pada titik ini, Al-Quran secara khusus menunjukkan kenyataan bahawa sebahagian besar dari masyarakat yang dihancurkan tersebut memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Di dalam Al-Quran, sifat-sifat dari kaum-kaum yang dihancurkan dijelaskan oleh Allah sebagai berikut. Dan betapa banyakkah umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan? Dalam ayat tersebut ditekankan secara khusus dua sifat dari kaum yang telah dihancurkan. Pertama, mereka lebih besar kekuatannya. Artinya, masyarakat-masyarakat tersebut telah mencapai sistem birokrasi militer yang kuat dan disiplin, dan meraih kekuasaan di wilayah mereka dengan kekuatan. Kedua, masyarakat-masyarakat itu mendirikan kota-kota besar yang dicirikan dengan karya-karya arsitektur mereka. Patut diperhatikan bahwa kedua sifat ini dimiliki oleh peradaban zaman sekarang yang telah membentuk sebuah kebudayaan dunia yang begitu luas melalui ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, serta telah mendirikan negara-negara yang telah tersentralisasi, kota-kota besar, namun mengingkari dan mengabaikan Allah dengan melupakan bahwa semua itu dimungkinkan oleh kekuasaan Allah. Namun sebahagian diungkapkan pada ayat di atas, peradaban yang mereka kembangkan tidak dapat menyelamatkan masyarakat-masyarakat tersebut karena peradaban mereka berlandaskan pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir dari peradaban saat ini pun tidak akan berbeda selama ia berdasarkan kepada pengingkaran dan perilaku jahat di dunia. Sejumlah peristiwa penghancuran, beberapa di antaranya diceritakan dalam Al-Quran, telah dibenarkan oleh berbagai penelitian arkeologis di zaman modern. Temuan-temuan ini secara jelas membuktikan bahawa peristiwa-peristiwa yang dikutip dalam Al-Quran benar-benar pernah terjadi, menjelaskan perlunya diperingatkan terlebih dahulu yang banyak digambarkan dalam kisah-kisah Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahawa penting untuk bepergian di muka bumi dan melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka.
kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidaklah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan rasul-rasul, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memikirkannya, sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan mereka dan telah meyakini bahawa mereka telah didustakan, datanglah kepada rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang-orang yang kami kehendaki, dan tidak dapat ditolak siksa kami daripada orang-orang yang berdosa. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sesungguhnya terdapat banyak contoh dalam kisah-kisah tentang masyarakat di waktu lampau bagi orang-orang yang dikaruniai kepahaman. Kehancuran mereka yang disebabkan penentangan mereka terhadap Allah dan penolakan terhadap perintah-perintahnya mengungkapkan kepada kita betapa lemah dan tidak berdayanya umat manusia di hadapan Allah. Pada video-video yang akan datang, kita akan mengkaji contoh-contoh tersebut dalam urutan kronologis. Banjir Nuh yang disebutkan dalam hampir seluruh kebudayaan adalah satu contoh yang paling banyak diuraikan dalam Al-Quranul Karim. Keengganan umat Nabi Nuh terhadap nasihat dan peringatannya, reaksi mereka terhadap risalah Nabi Nuh, serta peristiwa banjir selengkapnya, semua diceritakan secara rinci dalam banyak ayat Al-Quran. Nabi Nuh diutus untuk mengingatkan umatnya yang telah meninggalkan ayat-ayat Allah dan menyekutukannya, dan mengajak mereka menyembah Allah semata dan menghentikan pembangkangan tersebut. Meskipun Nabi Nuh telah berkali-kali menasihati umatnya agar mentaati perintah Allah serta mengingatkan akan kemurkaan Allah, mereka masih menolak dan terus menyekutukannya. Dalam surat Al-Mu'minun, perkembangan peristiwa itu dilukiskan sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadikan seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu." Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Sebagaimana dikemukakan dalam ayat-ayat tersebut,
pemuka masyarakat di sekitar Nabi Nuh menuduh Nabi Nuh berusaha meraih keunggulan atas kaumnya, yakni mencari keuntungan pribadi seperti status, kekuasaan dan kekayaan, dan mereka mencoba menunjuk dia sebagai kesurupan, dan mereka memutuskan untuk membiarkannya sementara waktu dan menekannya. Karena itulah Allah menyampaikan pada Nuh bahawa mereka yang menolak kebenaran dan melakukan kesalahan akan dihukum dengan ditenggelamkan, dan mereka yang beriman akan diselamatkan. Maka pada saat hukuman datang, air dan aliran yang sangat deras muncul dan menyumbur dari dalam tanah, dibarengi dengan hujan yang sangat lebat, menyebabkan banjir dahsyat terjadi. Allah memerintahkan kepada Nuh untuk menaikkan ke atas perahu pasangan-pasangan dari setiap jenis, jantan dan betina serta keluarganya, kecuali mereka yang menentang apa yang telah dinyatakan wahyu. Seluruh manusia di daratan tersebut ditenggelamkan, termasuk anak laki-laki Nabi Nuh yang semula berfikir bahawa dia bisa selamat dengan berlindung ke gunung terdekat. Semuanya tenggelam kecuali yang naik ke perahu bersama Nabi Nuh alaihi salam. Ketika air surut di akhir banjir dan kejadian telah berakhir, perahu terdampar di sebuah bukit bernama Judi, yaitu bukit tempat yang tinggi sebagaimana yang diinformasikan Al-Quran kepada kita. Studi arkeologis, geologis dan historis menunjukkan bahawa peristiwa tersebut terjadi sebagaimana diceritakan Al-Quran. Banjir tersebut juga digambarkan secara hampir serupa pada banyak catatan peradaban-peradaban masa lalu dan dalam banyak dokumen sejarah. Meski ciri-ciri dan nama-nama tempat beragam, dan semua yang terjadi pada manusia yang salah disajikan untuk manusia saat ini sebagai peringatan. Di samping dikemukakan dalam perjanjian lama dan baru, kisah tentang banjir Nuh ini diungkapkan secara serupa dalam catatan-catatan sejarah Sumeria dan Assyria Babilonia, dalam legenda-legenda Yunani, dalam epik Satapatha, Brahmana dan Mahabharata dari India, dalam beberapa legenda Wales di Kepulauan Inggris, dalam Nordic Edda, dalam legenda-legenda Lithuania, dan bahkan dalam cerita-cerita yang berakar dari Cina. Bagaimana mungkin cerita-cerita yang begitu rinci dan relevan dapat dikumpulkan dari berbagai daratan yang jauh secara geografis dan budaya, saling berjauhan sesamanya, juga dengan wilayah banjir? Jawabannya jelas, fakta bahawa peristiwa yang sama dituturkan dalam berbagai macam catatan sejarah berbagai bangsa tersebut itu yang kecil kemungkinan saling berkomunikasi, merupakan bukti nyata bahawa mereka menerima pengetahuan dari sebuah sumber ilahiyah. Tampak bahawa banjir Nuh, salah satu kejadian terbesar dan paling destruktif dalam sejarah, telah diwartakan oleh banyak nabi yang diutus ke berbagai peradaban dengan tujuan untuk memberi contoh. Dengan demikian, berita tentang banjir Nuh tersebar ke berbagai kebudayaan. Namun, walau banyak diriwayatkan dalam berbagai budaya dan sumber ajaran berbagai agama, cerita tentang banjir dan Nabi Nuh itu telah banyak berubah dan membias dari kisah aslinya karena kepalsuan sumber, kekeliruan penyampaian, atau bahkan mungkin karena tujuan yang tidak benar. Riset menunjukkan bahawa di antara sekian banyak riwayat yang menuturkan peristiwa tersebut dengan berbagai peradaban, penggambaran paling konsisten hanyalah terdapat dalam Al-Quranul Karim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat."
Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah berpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkata Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejek kamu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan-seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina? Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan? Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman, aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu tolonglah aku. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Nuh berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Sesungguhnya Nuh telah menyuruh kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tertinggal, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Sehubungan dengan dialog antara Nabi Nuh dan putranya pada permulaan banjir, Al-Quran mengungkapkan cerita itu sebagai berikut. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharakanku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Dan difirmankan, hai bumi, tahanlah airmu, dan hai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di antara bukit judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu di dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Mereka yang menolak terjadinya banjir Nuh mendukung pendirian mereka dengan menyatakan bahawa banjir atas seluruh dunia adalah mustahil. Namun, penyangkalan mereka atas banjir apapun juga ditunjukkan untuk menyerang Al-Quranul Karim. Menurut mereka, semua kitab yang diwahyukan termasuk Al-Quran sepertinya mempertahankan terjadinya banjir global, dan karenanya keliru. Namun,
Penolakan terhadap Al-Quran ini tidaklah benar. Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan satu-satunya kitab suci yang tidak berubah. Al-Quran memandang banjir dengan sudut pandang yang sangat berbeda dibandingkan di Pentateuch dan legenda-legenda lain tentang banjir yang diriwayatkan dalam berbagai kebudayaan. Pentateuch, yakni 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, menyatakan bahawa banjir tersebut bersifat global, menutupi seluruh bumi. Namun, Al-Quran tidak memberikan keterangan seperti itu. Sebaliknya, ayat-ayat tentang peristiwa ini membawa pada kesimpulan bahawa banjir itu bersifat regional dan tidak menutupi seluruh bumi. Namun, hanya menenggelamkan umat Nabi Nuh saja yang telah diberi peringatan lalu dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika riwayat-riwayat tentang banjir dalam Perjanjian Lama dan Al-Quran diuji, perbedaannya sederhana saja. Perjanjian Lama yang telah mengalami banyak perubahan dalam penambahan sepanjang sejarahnya sehingga tidak dapat dinilai sebagai wahyu yang orisinil, menggambarkan bagaimana banjir berawal dalam uraian berikut. Dan Tuhan melihat bahawa kejahatan manusia di bumi adalah besar dan bahawa setiap imajinasi dari pikiran-pikiran dalam hatinya hanya selalu perbuatan jahat. Dan ini menjadikan Allah menyesali bahawa Dia telah menciptakan manusia di bumi. Dan ini menyedihkan hatinya. Dan Tuhan berkata, Aku akan membinasakan manusia yang telah kuciptakan dari permukaan bumi, kedua jenis yang ada, manusia dan binatang, dan segala yang merayap dan unggas-unggas di udara, yang karena telah mengecewakanku yang telah menciptakan mereka. Akan tetapi Nabi Nuh mendapat kasih sayang di mata Tuhan. Namun dalam Al-Quran jelas ditunjukkan bahawa tidak seluruh dunia, tetapi hanya umat Nabi Nuh yang dihancurkan. Sebagaimana Nabi Hud diutus hanya untuk kaum Ad yang digambarkan dalam surat Hud ayat 50. Nabi Saleh diutus untuk kaum Samud yang digambarkan dalam surat Hud ayat 61. Serta seluruh Nabi sebelum Muhammad hanya diutus untuk mereka saja. Nabi Nuh hanya diutus kepada umatnya dan banjir tersebut hanya memusnahkan Nabi Nuh. Al-Quran menggambarkan tentang ini. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Mereka yang dimusnahkan adalah orang-orang yang sepenuhnya menolak pernyataan kerasulan Nuh dan berkeras menentang. Ayat-ayat yang senada cukup gamblang menjelaskan tentang ini. Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Di samping itu, dalam Al-Quran Allah menegaskan bahawa Dia tidak akan menghancurkan suatu kaum kecuali telah diutus seorang Rasul kepada mereka. Penghancuran hanya terjadi jika seorang pemberi peringatan telah sampai kepada kaumnya dan ia didustakan. Allah menyatakan dalam surat Al-Qasas, dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Allah tidak akan menghancurkan suatu kaum sebelum menurunkan Rasul kepada mereka sebagai pemberi peringatan. Nuh hanya diutus untuk kaumnya. Karena itu Allah tidak menghancurkan kaum-kaum yang belum diutus Rasul, hanya umat Nabi Nuh saja. Dari pernyataan-pernyataan dalam Al-Quran, kita bisa memastikan bahawa banjir Nuh adalah bencana regional, bukan global. Penggalian-penggalian pada daerah-daerah arkeologis yang diperkirakan sebagai lokasi terjadinya banjir yang akan kita bahas berikutnya menunjukkan bahawa banjir tersebut bukanlah sebuah peristiwa global yang mempengaruhi seluruh bumi, akan tetapi merupakan sebuah bencana yang sangat luas yang mempengaruhi bahagian tertentu dari wilayah Mesopotamia.
Para penafsir Bible yakin bahawa Nabi Nuh memasukkan seluruh spesies binatang di muka bumi ke atas perahu dan binatang-binatang itu bisa selamat dari kepunahan berkat Nabi Nuh. Menurut keyakinan ini, sepasang dari tiap spesies penghuni daratan dibawa bersama ke atas perahu. Mereka yang mempertahankan pernyataan ini sudah tentu harus menghadapi banyak kejanggalan serius dalam berbagai hal. Pertanyaan tentang bagaimana binatang yang diangkut itu diberi makan, bagaimana mereka ditempatkan di dalam perahu itu, atau bagaimana mereka dipisahkan satu sama lain mustahil dapat terjawab. Lagi pula, masih ada pertanyaan, bagaimana binatang-binatang dari berbagai benua yang berbeda dapat dibawa bersamaan, berbagai mamalia di kutub, kanguru dari Australia, atau bison yang ada di Amerika. Juga, lebih banyak lagi pertanyaan menyusul, seperti bagaimana binatang yang sangat berbahaya yang berbisa seperti ular, kalajengking, dan binatang-binatang buas bisa ditangkap, serta bagaimana mereka dapat bertahan terpisah dari habitat alamiahnya hingga banjir itu surut. Inilah berbagai pertanyaan yang dihadapi Perjanjian Lama. Dalam Al-Quran, tidak ada pernyataan yang mengindikasikan bahawa seluruh spesies binatang di muka bumi dinaikkan ke atas perahu. Dan sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, banjir tersebut hanya terjadi pada suatu wilayah tertentu, sehingga binatang yang dinaikkan ke perahu pun hanyalah yang hidup di wilayah umat Nabi Nuh tinggal. Meski demikian, jelas mustahil sekalipun hanya untuk mengumpulkan seluruh jenis binatang yang hidup di wilayah tersebut sukar membayangkan bahawa Nabi Nuh beserta sejumlah kecil orang-orang beriman yang menyertainya menyebar ke seluruh penjuru untuk mengumpulkan masing-masing 2 ekor dari ratusan spesies binatang di sekitar mereka. Bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk mengumpulkan berbagai tipe serangga yang hidup di wilayah mereka, apatah lagi untuk memisahkan antara yang jantan dan betina. Inilah alasan mengapa lebih memungkinkan jika dikumpulkan itu hanya binatang yang mudah ditangkap dan dipelihara, dan karenanya merupakan binatang ternak yang secara khusus berguna bagi manusia. Nabi Nuh agaknya menaikkan ke atas perahu binatang sejenis itu seperti sapi, biri-biri, kuda, unggas, unta dan sejenisnya. Karena inilah binatang-binatang yang dibutuhkan untuk menyangga kehidupan baru di wilayah yang telah kehilangan sejumlah besar prasarana hidup karena banjir tersebut. Poin penting di sini adalah bahawa kebijaksanaan ilahiyah dalam perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk mengumpulkan berbagai binatang adalah untuk menunjang kehidupan baru setelah banjir berakhir, bukan untuk kepentingan mempertahankan genus berbagai binatang. Selama banjir itu bersifat regional, maka kepunahan berbagai jenis binatang tidak akan mungkin terjadi. Besar kemungkinan setelah banjir, berbagai binatang dari wilayah-wilayah lain perlahan-lahan akan bermigrasi ke wilayah tersebut dan kembali membadati daerah itu sebagaimana sebelumnya. Yang penting adalah kehidupan yang akan dirintis kembali begitu banjir berakhir, dan binatang-binatang yang dikumpulkan dimaksudkan untuk tujuan ini. Perdebatan lain di seputar banjir itu adalah, apakah ketinggian air cukup untuk menenggelamkan gunung? Sebagaimana diketahui, Al-Quran menginformasikan kepada kita bahawa perahu Nabi Nuh itu terdampar di Al-Judi seusai banjir. Umumnya, kata Judi dirujuk sebagai lokasi gunung tertentu, sementara kata itu berarti tempat yang tinggi atau bukit dalam bahasa Arab. Karenanya, jangan dilupakan bahawa dalam Al-Quran, Judi bisa jadi tidak digunakan sebagai nama gunung tertentu, akan tetapi untuk mengisyaratkan bahawa perahu Nuh telah terdampar pada suatu ketinggian. Di samping itu,
Makna kata judi yang disebutkan di atas mungkin juga menunjukkan bahawa air bah itu mencapai ketinggian tertentu, tetapi tidak mencapai ketinggian puncak gunung. Dengan kata lain, bahawa banjir itu kemungkinan besar tidak menggelamkan seluruh bumi dan semua gunung-gunung sebagaimana digambarkan dalam perjanjian lama, tetapi hanya mengenangi wilayah tertentu. Daratan Mesopotamia diduga kuat sebagai lokasi banjir Nuh. Di sini terdapat peradaban tertua yang dikenal sejarah. Lagi pula karena berada di antara sungai Tigris dan Efrat. Secara geografis, tempat ini sangat memungkinkan terjadinya sebuah banjir besar. Di antara faktor penyebab terjadinya banjir besar, kemungkinan karena kedua sungai ini meluap dan membanjiri wilayah tersebut. Alasan kedua, daerah tersebut diduga kuat sebagai tempat terjadinya banjir bersifat historis. Dalam catatan sejarah, berbagai peradaban manusia di wilayah tersebut, banyak dokumen yang ditemukan merujuk pada sebuah banjir yang terjadi dalam periode yang sama. Setelah menyaksikan kebinasaan kaum Nabi Nuh, peradaban-peradaban tersebut agaknya merasa perlu mencatat dalam sejarah mereka bagaimana bencana itu terjadi serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Diketahui pula bahawa mayoritas legenda tentang banjir tersebut berasal dari Mesopotamia. Lebih penting lagi bagi kita adalah temuan-temuan arkeologis yang didapati di sana. Temuan-temuan tersebut membenarkan terjadinya sebuah banjir besar di wilayah ini, sebagaimana akan kita bahas secara rinci pada video-video berikutnya. Banjir ini telah menyebabkan tertundanya peradaban selama periode tertentu. Dalam penggalian-penggalian dilakukan, tersingkap jejak-jejak nyata sebuah bencana dahsyat. Penggalian-penggalian di wilayah Mesopotamia mengungkapkan bahawa berkali-kali dalam sejarah, wilayah ini diserang berbagai bencana sebagai akibat dari banjir dan meluapnya sungai Efrat dan Tigris. Misalnya, pada alaf kedua sebelum Masehi, pada masa Ibbisin, penguasa negeri Ur yang luas yang berlokasi di sebelah selatan Mesopotamia, sebuah tahun tertentu ditandai dengan pasca banjir yang melenyapkan garis batas antara langit dan bumi. Sekitar 1700 sebelum Masehi, pada masa kekuasaan Hammurabi dari Babilonia, sebuah tahun ditandai dengan terjadinya peristiwa kehancuran kota Ehsunna oleh air bah. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Nabu Mukim Apal, sebuah banjir terjadi di kota Babilon. Setelah zaman Nabi Isa, pada abad ke-7, ke-8, ke-10, ke-11 dan ke-12, banjir-banjir yang bersejarah terjadi di wilayah tersebut. Dalam abad ke-20, kejadian serupa terjadi pada tahun 1925, 1930 dan 1954. Jelaslah bahawa wilayah ini telah senantiasa diserang bencana banjir, dan sebagaimana ditunjukkan Al-Quran, sangat memungkinkan suatu banjir besar-besaran telah membinasakan kaum komunitas secara keseluruhan yang ada di wilayah tersebut.
Bukti-bukti arkeologis menyajikan fakta bahwa semakin mendadak kehancuran suatu kaum, semakin memungkinkan bagi kita untuk mendapati sebahagian bekasnya. Jika sebuah peradaban hancur secara tiba-tiba yang dapat terjadi kerana bencana alam, imigrasi yang mendadak atau perang, jejak-jejak peradaban ini sering dapat lebih terpelihara. Rumah-rumah yang pernah mereka huni, peralatan-peralatan yang pernah mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari segera akan terkubur. Maka semua itu dapat terpelihara dalam waktu yang lama tanpa tersentuh dengan manusia dan menjadi bukti terpenting tentang masa lampau bila dikeluarkan. Demikianlah hingga banyak bukti tentang banjir Nuh terungkap saat ini. Diperkirakan terjadi sekitar alaf ketiga sebelum Masehi. Banjir itu telah mengakhiri suatu peradaban seluruhnya dengan seketika, dan selanjutnya menyebabkan lahirnya sebuah peradaban baru sebagai gantinya. Jadi, bukti-bukti nyata tentang banjir ini telah terpelihara selama ribuan tahun agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Banyak penggalian telah dilakukan untuk menyelidiki banjir yang telah menenggelamkan dataran-dataran Mesopotamia. Dalam berbagai penggalian di wilayah tersebut, di 4 kota utama yang ditemukan jejak-jejak yang menunjukkan terjadinya sebuah banjir besar. Kota-kota tersebut adalah kota-kota penting di Mesopotamia: Ur, Erech, Kis, dan Surpak. Penggalian-penggalian di kota-kota ini mengungkapkan bahawa keempat kota ini telah dilanda sebuah banjir sekitar alaf ketiga sebelum Masehi. Pertama, mari kita lihat penggalian-penggalian yang dilakukan di kota Ur. Sisa-sisa tertua dari sebuah peradaban yang terungkap dari penggalian terdapat di kota Ur, yang kini telah berganti nama menjadi Tel Al-Muqayyar, berusia 7.000 tahun sebelum Masehi. Sebagai situs dari salah satu peradaban tertua, kota Ur telah menjadi wilayah hunian tempat silih bergantinya berbagai kebudayaan dunia. Temuan arkeologis dari kota Ur memperlihatkan bahawa di sini peradaban pernah terputus setelah terjadinya sebuah banjir dahsyat. Kemudian barulah peradaban-peradaban baru yang tampil. R.H. Hall dari British Museum melakukan penggalian pertama di tempat ini. Leonard Woodley yang melakukan penggalian setelah Hall menjadi pengawas penggalian yang secara kolektif dikelola oleh The British Museum dan University of Pennsylvania. Penggalian-penggalian yang dipimpin Woodley yang berpengaruh di seluruh dunia berlangsung dari 1922 sampai tahun 1934. Penggalian-penggalian oleh Sir Woodley dilakukan di tengah padang pasir antara Baghdad dan Teluk Persia. Pendiri pertama kota Ur adalah kaum yang datang dari Mesopotamia Utara yang menyebut diri mereka bangsa Ubaid. Pada awalnya, penggalian itu dilakukan untuk menghimpun informasi tentang mereka. Penggalian yang dilakukan Woodley digambarkan oleh seorang arkeolog Jerman, Werner Keller, sebagai berikut. Kuburan Raja-Raja Ur, begitu Woodley, dalam kegembiraan atas penemuannya, menamakan makam para bangsawan Sumeria tersebut. Kehebatan kekuasaan mereka terungkap saat sekop para arkeolog mengenai sebuah tanggul sepanjang 50 kaki di sebelah selatan candi dan mengungkap deretan panjang perkuburan yang tertimbun. Kuburan-kuburan batu yang ditemukan benar-benar merupakan tempat penyimpanan harta karena dipenuhi piala-piala mahal, beraneka kendi dan vas yang indah, barang pecah belah dari perunggu, kepingan-kepingan mutiara, lapis lazuli, dan perak yang mengelilingi jasad-jasad yang telah menjadi debu. Harpa dan lira tersandar di dinding-dinding. Hampir seketika dia kemudian menulis dalam buku hariannya, penemuan-penemuan menegaskan kecurigaan-kecurigaan kami. Tepat di bawah lantai dari salah satu lubang kubur para raja, di bawah lapisan abu kayu, kami menemukan tablet-tablet tanah liat yang dipenuhi huruf yang jauh lebih tua daripada tulisan pada kuburan. Melihat sifat dari tulisan, tablet-tablet tersebut kemungkinan dibuat sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Berarti mereka 2 atau 3 abad lebih awal dari makam tersebut. Lubang itu bertambah dalam, tingkatan yang baru, dengan pecahan-pecahan kendi, pot dan mangkok terus muncul.
Para ahli memperhatikan bahwa sisa tembikar itu secara mengejutkan tidak terlalu berubah, tampak serupa dengan ditemukan di perkuburan para raja. Karena itulah, sepertinya selama berabad-abad peradaban Sumeria tidak mengalami perubahan yang radikal. Mereka tentunya, menurut kesimpulan, telah mencapai tingkat perkembangan yang tinggi jauh lebih awal lagi. Ketika beberapa hari kemudian, para pekerja berteriak, "Kita sampai di tingkat dasar." Woodley sendiri turun ke lantai lubang galian untuk memuaskan dirinya. Pikiran Woodley pertama kali, inilah dia akhirnya. Lantai itu berupa pasir, jenis pasir murni yang hanya bisa didepositkan oleh air. Mereka memutuskan untuk terus menggali dan membuat lubang itu lebih dalam lagi. Sekop menggali semakin dalam dan semakin dalam, 3 kaki, 6 kaki, sampai berupa lumpur murni. Tiba-tiba pada kedalaman 10 kaki, lapisan lumpur terhenti sama mendadak dengan bermulanya. Di bawah deposit tanah liat setebal kurang lebih 10 kaki, mereka dikejutkan oleh bukti-bukti baru dari hunian manusia. Wujud dan kualitas dari tembikar tampak sangat berubah. Di sini, barang-barang tersebut dibuat dengan tangan. Sisa-sisa logam tak ditemukan di mana-mana. Peralatan primitif yang muncul terbuat dari pengerjaan dengan batu api. Ini mesti berasal dari zaman batu. Banjir itulah penjelasan satu-satunya bagi besarnya deposit tanah liat di bawah bukit di kota Aur, yang dengan cukup jelas memisahkan dua masa kehidupan. Laut telah meninggalkan jejak-jejak yang tidak terpungkiri dalam bentuk sisa-sisa organisme laut kecil yang tersimpan dalam lumpur. Kota lain di Mesopotamia yang juga menyimpan jejak-jejak banjir Nuh adalah kota Kis di Sumeria, yang saat ini dikenal sebagai Tal F. Uhaimer. Menurut sumber-sumber Sumeria kuno, kota ini merupakan kedudukan dari dinasti Paskadiluvian yang pertama. Kota Surrupak di sebelah selatan Mesopotamia, yang saat ini bernama Tel Farah, pun menyimpan jejak-jejak nyata dari banjir tersebut. Studi arkeologis yang dilakukan di kota ini dipimpin oleh Eric Skepmid dari Universitas Pennsylvania antara tahun 1922 sampai 1930. Peninggalan-peninggalan ini mengungkapkan 3 lapisan hunian manusia dalam rentang waktu sejak masa prasejarah hingga dinasti Ur ketiga, yaitu 2112 hingga 2004 sebelum Masehi. Temuan paling istimewa adalah reruntuhan rumah-rumah yang dibangun dengan baik sekaligus dengan tablet-tablet bertulisan paku tentang catatan administratif dan daftar kata-kata yang mengindikasikan keberadaan suatu masyarakat yang telah maju pada akhir alaf keempat sebelum Masehi. Poin terpenting adalah dimengerti bahawa sebuah banjir besar telah terjadi di kota ini sekitar tahun 2900 hingga 3000 sebelum Masehi. Menurut catatan Meloan, 4-5 meter di bawah tanah, Skepmid telah mencapai lapisan tanah kuning dibentuk oleh banjir yang berupa campuran tanah liat dan pasir. Lapisan ini lebih dekat ke lapisan datar daripada profil tumulus dan dapat teramati di seputar tumulus. Skepmid memastikan bahawa lapisan yang terbentuk dari campuran tanah liat dan pasir ini yang tersisa dari masa kerajaan kuno Kemdetnas sebagai pasir yang berasal dari dalam sungai, dan ini menghubungkan dengan banjir Nuh alaihi salam. Pada peninggalan yang dilakukan di kota Surrupak, ditemukan sisa-sisa banjir yang terjadi kurang lebih tahun 2900 hingga 3000 sebelum Masehi. Mungkin kota Surrupak terkena imbas dari banjir sebesar kota-kota lain. Tempat terakhir yang menunjukkan terjadinya banjir adalah kota Erech di selatan kota Surrupak yang kini dinamai dengan Tal Al-Warqa. Di kota ini, sebagaimana di kota-kota yang lainnya, ditemukan lapisan banjir
Lapisan ini berjangka waktu antara 2900 hingga 3000 sebelum Masehi seperti yang lain. Sebagaimana diketahui, Sungai Efrat dan Tigris melintasi Mesopotamia dari ujung ke ujung. Tampaknya selama peristiwa itu, kedua sungai ini meluap. Begitupun banyak sumber mata air lainnya, besar maupun kecil. Dan ketika bersatu dengan air hujan, telah menyebabkan sebuah banjir yang dahsyat. Peristiwa itu digambarkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Jika faktor-faktor penyebab banjir itu dibahas satu persatu, tampaklah bahawa kesemuanya itu merupakan fenomena yang sangat alami. Adapun yang menjadikan peristiwa itu penuh mukjizat adalah kerana kejadiannya bersamaan dan peringatan Nabi Nuh kepada kaumnya tentang bencana seperti itu terlebih dahulu. Pengujian terhadap bukti yang didapati dari kajian lengkap mengungkapkan bahawa daerah banjir membentang sekitar 160 km lebarnya dari timur ke barat dan 600 km panjangnya dari utara ke selatan. Ini menunjukkan bahawa banjir tersebut menutupi seluruh daratan Mesopotamia. Jika kita uji, urutan kota-kota tersebut adalah Uruk, Erek, Surupak dan Kis yang menunjukkan jejak-jejak banjir Nuh. Tampaklah bahawa kota-kota ini berada dalam satu garis sepanjang rute tersebut. Oleh kerana itu, banjir tersebut pastilah telah melanda keempat kota ini dan daerah-daerah sekitarnya. Di samping itu, harus dicatat bahawa pada sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, struktur geografis daratan Mesopotamia berbeda dengan kondisi sekarang. Pada masa itu, posisi sungai Efrat terletak lebih ke timur dibandingkan dengan posisi saat ini. Garis arus sungai itu sesuai dengan garis yang melewati kota Ur, Erech, Surupak dan Kis. Dengan terbentuknya mata air di bumi dan di surga, agaknya sungai Efrat meluap menyebar sehingga merusak empat kota di atas. Peristiwa banjir Nuh tersebut disebarluaskan ke hampir semua manusia melalui lisan para nabi yang menyampaikan agama yang hak. Tetapi akhirnya menjadi legenda oleh berbagai kaum dan kisah itu mengalami berbagai penambahan dan pengurangan dalam periwayatannya. Allah telah menyampaikan kisah tentang banjir Nuh kepada manusia melalui para rasul dan kitab-kitab yang Dia turunkan kepada berbagai masyarakat agar hal itu menjadikan peringatan atau pemisalan. Namun, tiap masa kitab-kitab tersebut telah dirubah dari aslinya dan penggambaran banjir Nabi Nuh tersebut telah ditambahi unsur-unsur mitologis. Hanya Al-Quran satu-satunya sumber yang secara mendasar sesuai dengan temuan-temuan dan observasi empiris. Hal ini tidak lain karena Allah telah menjaga Al-Quran dari perubahan, meski sebuah perubahan kecil sekalipun maupun pengurangan. Pada bagian akhir bab ini,
kita akan melihat bagaimana peristiwa banjir Nuh digambarkan meski telah sangat berubah dalam berbagai kebudayaan serta dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kitab yang sebenarnya diwahyukan kepada Nabi Musa adalah Taurat. Nyaris tidak ada dari wahyu ini tersisa. Dan kitab Injil Pentateuch atau 5 buku pertama dari kitab perjanjian lama, seiring perjalanan waktu telah kehilangan hubungannya dengan wahyu yang asli. Bahkan kemudian sebagian besar isinya telah diubah oleh para rabbi Yahudi. Begitu pula wahyu-wahyu yang dibawa nabi-nabi lain yang diutus kepada Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalam mendapat perlakuan serupa dan sangat banyak perubahan. Kondisi inilah yang membuat kita menyebutnya sebagai Pentateuch yang diubah, karena telah kehilangan hubungan dengan wahyu aslinya dan menganggapnya sebagai karya manusia yang berupaya mencatat sejarah suku bangsanya, bukan sebagai sebuah kitab suci. Tidaklah mengherankan jika keadaan Pentateuch yang diubah itu dan berbagai kontradiksi yang dikandungnya sangat tampak pada pemaparannya tentang kisah Nabi Nuh, meskipun mempunyai kesamaan dengan Al-Quran dalam beberapa bagian. Menurut perjanjian lama, Tuhan berfirman kepada Nuh bahawa semua orang, kecuali mereka yang beriman, akan dihancurkan karena bumi telah penuh dengan berbagai kejahatan. Untuk menghadapi ini, Tuhan juga menyuruhnya membawa keluarganya, 3 orang anaknya, istri-istri mereka, sepasang dari setiap makhluk hidup, dan persediaan bahan pangan. 7 hari kemudian, ketika tiba waktunya banjir, semua sumber air dalam tanah memancar, pintu-pintu langit terbuka, dan sebuah banjir besar menenggelamkan segala sesuatu. Hal ini berlangsung selama 40 hari dan 40 malam. Bahtera Nuh melayari air yang menutupi semua penggunungan dan dataran tinggi. Mereka yang bersama Nuh selamat, sedang sisanya terseret air bah dan mati tenggelam. Hujan berhenti setelah terjadi banjir yang berlangsung selama 40 hari 40 malam, dan air mulai surut 150 hari kemudian. Kemudian, pada hari ke-17, pada bulan ke-7, kapal tersebut terdampar di pegunungan Ararat atau Agri. Nuh mengirim seekor merpati untuk melihat apakah air telah benar-benar surut. Dan ketika akhirnya merpati tersebut tidak kembali lagi, Nuh menyadari bahwa air telah surut seluruhnya. Tuhan memerintahkan mereka meninggalkan kapal dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Salah satu kontradiksi pada kisah dalam perjanjian lama adalah setelah uraian ini dalam versi Yahudi disebutkan bahawa Tuhan memerintahkan Nuh untuk membawa 7 jantan dan betina dari setiap jenis hewan-hewan tersebut yang disebutnya bersih, dan hanya sepasang dari setiap jenis hewan-hewan tersebut yang disebutnya tidak bersih. Ini jelas bertentangan dengan teks di atas. Di samping itu, dalam perjanjian lama, jangka waktu terjadinya banjir juga berbeda. Menurut versi Yahudi juga, peristiwa naiknya air terjadi selama 40 hari, sedangkan berdasarkan orang-orang awam, dikatakan terjadi selama 150 hari. Sebahagian dari perjanjian lama yang menceritakan tentang banjir Nuh adalah sebagai berikut. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup sebagian makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu perahu dari kayu ghafir. Sebab sesungguhnya
Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anakmu dan istrimu dan istri-istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang dalam bahtera itu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah ku ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan kami. Menurut perjanjian lama, sesuai dengan pernyataan bahwa semua makhluk di dunia akan mati dalam sebuah banjir yang mengenangi seluruh permukaan bumi, maka seluruh manusia dihukum, dan yang selamat hanya mereka yang menaiki bahtera bersama Nuh alaihi salam. Perjanjian baru yang kita dapati saat ini juga bukan sebuah kitab suci dalam arti kata yang sebenarnya. Perjanjian baru yang terdiri dari perkataan dan perbuatan dari Isa atau Yesus, dimulai dengan 4 Injil yang ditulis 1 abad setelah keberadaan Isa oleh orang-orang yang belum pernah melihat atau bertemu dengannya, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Terdapat berbagai kontradiksi yang sangat gamblang di antara keempat gospel ini. Khususnya Injil Yohanes sangat berbeda dengan 3 Injil yang lain, yaitu Injil Sinoptik, yang hingga beberapa derajat tapi tidak sepenuhnya saling mendukung sesamanya. Buku-buku lain dari Perjanjian Baru terdiri dari surat-surat yang ditulis oleh para murid dan Saul dari Tarsus, kemudian disebut Santo Paulus pada akhirnya, yang menyebutkan perbuatan para murid setelah kematian Isa. Jadi, Perjanjian Baru yang terdapat saat ini bukanlah naskah suci, namun lebih merupakan buku semi sejarah. Dalam Perjanjian Baru, banjir Nuh disebutkan secara singkat sebagai berikut. Nuh diutus sebagai utusan kepada sebuah masyarakat yang tidak patuh dan menyimpang, namun kaumnya tidak mau mengikutinya dan meneruskan kesesatan mereka. Oleh karena itu, Allah menimpakan banjir kepada mereka yang menolak beriman dan menyelamatkan Nuh dan para pengikutnya dengan menempatkan mereka ke dalam bahtera. Beberapa bab dari Perjanjian Baru yang berkaitan dengan hal ini adalah sebagai berikut. Sebab, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan semua mereka. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi harus menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air.
dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Dewa yang bernama Enlil memberitahu orang-orang bahwa dewa-dewa yang lain ingin menghancurkan umat manusia, namun ia berkenan untuk menyelamatkan mereka. Pahlawan dalam kisah ini adalah Ziusudra, raja yang taat dari negeri Sipur, bahwa Enlil memberitahu Ziusudra apa yang harus dilakukan agar selamat dari banjir. Teks yang menceritakan pembuatan kapal tersebut hilang, namun fakta bahwa bagian ini pernah ada terungkap dalam bagian-bagian yang menyebutkan bagaimana Ziusudra diselamatkan. Begitulah berdasarkan versi Babilonia tentang banjir, dapat disimpulkan bahwa dalam versi Sumeria yang lengkap tentulah terdapat rincian yang lebih menyeluruh tentang penyebab kejadian tersebut dan bagaimana perahu dibuat. Napistim adalah padanan bangsa Babilonia terhadap Ziusudra, pahlawan Sumeria dalam peristiwa banjir. Tokoh penting yang lain adalah Gilgamesh. Menurut legenda, Gilgamesh memutuskan untuk mencari dan menemukan para leluhurnya untuk mendapatkan rahasia kehidupan abadi. Ia diperingatkan akan berbagai bahaya dan kesulitan dalam perjalanan itu. Ia diberitahu bahwa ia harus melakukan perjalanan melewati penggunungan Masu dan perairan maut. Dan perjalanan seperti itu hanya pernah diselesaikan oleh Dewa Matahari Shamash. Namun Gilgamesh menghadapi semua bahaya perjalanan dan akhirnya berhasil mencapai Napistim. Naskah ini terpotong pada bagian yang menceritakan pertemuan antara Gilgamesh dan Napistim, dan selanjutnya ketika teks dapat terbaca, Napistim menceritakan kepada Gilgamesh bahwa para dewa menyimpan rahasia kematian dan kehidupan bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak akan memberikannya kepada manusia. Atas jawaban ini, Gilgamesh bertanya bagaimana Napistim dapat memperoleh keabadian, dan Napistim menceritakan kepadanya kisah banjir sebagai jawaban atas pertanyaan ini. Banjir tersebut juga diceritakan dalam kisah 12 meja yang terkenal dalam epik tentang Gilgamesh. Napistim memulai dengan mengatakan bahwa kisah yang akan diceritakan oleh Gilgamesh merupakan suatu yang rahasia, sebuah rahasia dari dewa-dewa. Ia menceritakan bahwa ia berasal dari kota Surpak, kota tertua di antara kota-kota di dataran Akkad. Berdasarkan ceritanya, Dewa Ea telah memanggilnya melalui dinding kayu gerubuknya dan menyatakan bahwa para dewa telah memutuskan untuk menghancurkan semua benih kehidupan dengan sebuah banjir. Namun, penyebab keputusan mereka tidak diterangkan dalam cerita banjir Babilonia sebagaimana halnya dalam kisah banjir Sumeria. Napistim menceritakan bahwa Ea telah menyuruhnya membuat sebuah perahu dan ia harus membawa serta benih-benih dari semua makhluk hidup. Dengan perahu itu, Ea memberitahunya ukuran dan bentuk kapal itu. Berdasarkan hal ini, lebar, panjang dan tinggi kapal menjadi sama. Badai besar mencukir balikan segala sesuatu selama 6 hari dan 6 malam. Pada hari ke-7 badai reda. Napistim melihat bahwa di luar kapal semua telah berubah menjadi lumpur yang lengket. Kapal tersebut terdampar di sebuah gunung bernama Nisir. Menurut catatan Sumeria Babilonia, Sisuktros dan Kasisatra diselamatkan dari banjir oleh sebuah kapal yang panjangnya 925 meter bersama keluarganya, teman-temannya dan berbagai jenis burung dan binatang. Disebutkan bahwa air meluap hingga ke langit, lautan menutupi pantai dan sungai meluap dari tepiannya, dan kapal itu pula akhirnya terdampar di gunung Koredia.
Dalam epik Satapatha Brahmana dan Mahabharata dari India, seseorang bernama Manu diselamatkan dari banjir bersama Rishij. Menurut legenda, seekor ikan ditangkap oleh manusia dilepaskan. Tiba-tiba berubah menjadi besar dan menyuruhnya untuk membuat sebuah perahu dan mengikatkan ke tanduknya. Ikan ini dianggap penjelmaan dari Dewa Wisnu. Ikan tersebut menarik kapal mengarungi ombak yang besar dan membawanya ke utara, ke gunung dan Hismafat. Menurut legenda Wales, dari Wales wilayah Celtic di Inggris, Dwynwen dan Dwynfat selamat dari bencana besar dengan sebuah kapal ketika bahaya yang amat mengerikan terjadi akibat meluapnya Lilion yang dinamai Danau Gelombang Surut. Mereka berdua memulai kembali di kehidupan di dataran Inggris. Legenda Nordik Edda mengisahkan tentang Berglamir dan istrinya yang selamat dari banjir dengan sebuah kapal besar. Sumber-sumber bangsa Cina mengisahkan tentang seseorang yang bernama Yao bersama 7 orang lain, atau Fali bersama istri dan anak-anaknya selamat dari bencana banjir dan gempa bumi. Dikatakan bahwa seluruh dunia hancur, air bah menyembur dan menenggelamkan semua tempat. Akhirnya air pun surut. Dewa Zeus memutuskan untuk memusnahkan manusia yang menjadi semakin sesat dengan sebuah banjir. Hanya Deucalion dan istrinya Pirha yang selamat dari banjir, karena ayah Deucalion sebelumnya telah menyarankan anaknya untuk membuat sebuah kapal. Pasangan ini mendarat di Gunung Parnassus 9 hari setelah menaiki kapal. Semua legenda ini mengindikasikan sebuah realitas sejarah yang konkret. Dalam sejarah, setiap masyarakat menerima risalah, setiap insan menerima wahyu suci, sehingga banyak kaum yang mengetahui peristiwa banjir Nuh. Sayangnya, begitu manusia berpaling dari esensi wahyu suci, catatan tentang peristiwa banjir besar pun mengalami banyak perubahan dan berubah menjadi legenda dan mitos. Satu-satunya sumber bagi kita untuk menemukan kisah sejati tentang Nuh dan kaum yang menolaknya adalah kitab suci Al-Quranul Karim, yang merupakan sumber tunggal wahyu suci yang tidak mengalami perubahan. Al-Quran memberi kita keterangan yang benar, tidak hanya tentang banjir Nuh, namun juga tentang berbagai kaum dan peristiwa sejarah lainnya. Pada bab-bab berikutnya, kita akan menjangkau lebih panjang tentang kisah-kisah selanjutnya setelah terjadi banjir Nuh alaihi salam.